Itu cewek bang, ada yang ngerambat jalannya. Kagak kuat jalan. Jadi dia tuh malam pertama tuh suruh kayak nari-nari gitu bang. Tiga-tiga. Dia nari-nari itu. Dia tuh sambil ngerokok kayak gitu. Ngeliatin aja tuh bertiga-tiga. Tuh cewek berarti dari pertama datang sampai tengah malam nari-nari aja. Dia cerita bang. Jadi cewek itu tuh sempit masih im. Wih tuh bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang punya cerita menarik untuk kita dengarkan bersama-sama. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Boim. Iya, ketemu lagi kita Bang. Iya ya. bang. Jadi teman-teman ya, just info teman-teman yang udah nonton podcastnya Bang Boim di channel sebelah. Jadi kan di akhir cerita itu saya bilang nih, Bang Boim nih punya cerita life story yang mau kita angkat gitu. Nah, ini dia ceritanya, dia mau menceritakan. Oke, Bang Boim. Jadi ceritanya ini Bang Boim selepas dari Kalimantan itu kembali ke Jakarta. Iya ya. bang. Nah, itu kayaknya langsung cerita aja deh Bang ya. Oke. Udah siap Bang ya? Siap. ya. Oke, silakan Bang Boim. Oke bang Ale. Kemarin kan saya selesai nih dari Kalimantan nih. 1 tahun saya ditugasin kerja di sana. Baliklah ditarik sama bos untuk ke Jakarta. Dikasih libur sekitar 1 minggu untuk istirahat karena lama nggak ketemu keluarga kan, satu tahun gitulah. Selebihnya itu 1 minggu kemudian nih ke kantor saya nih, tanya sama si bos, lu mau gudang apa kantor? Gudang bos. Ngapa emang lu di kantor? Ribet bang kalau di kantor kan, tondiri kan, harus rapi, rokok juga. Saya kan perokok nih bang. Rokok juga harus di sini, ribet banget kan. Gudang aja bos. Ya selalu dah. Gudang. Di gudang tuh jadi mandor bang. Dari mandor ketika ada kegiatan kita di luar, saya jadi koordinator lapangan nih untuk ngurus-ngurusin izin. Karena unit kita kan bawa unit harus izin segala macam lah. Balik ke gudang seperti biasa nih bang. Udah seperti biasa berjalan. Jarak 2 bulan. Karena memang sebelumnya waktu saya di Kalimantan itu, memang saya nggak ceritain. Kita mau ada project sebenarnya bang, tapi itu masih lama gitu. Saya baru dengar kabarnya aja kan, masih lama. Saya pikir nggak mungkin dapat lah project kita, karena kan nilainya lumayan bang, dapat tembusan dari kepala gudang kita kan waktu itu. Nilainya lumayan, projectnya itu di Balikpapan. Nih di Balikpapan. Ini bukan tambang nih, Balikpapan nih. Ada salah satu perusahaan untuk pengeboran lah kayak gitu kan, biasa. Ya kan setiap perusahaan tender bang, ya kan tender. Kita udah masukin tender sebelumnya tuh. Ya saya kan nggak tahu orang marketing kan, masukin tender sebelumnya tuh. Mungkin 6 bulan atau berapa bulan sebelumnya tender udah pada masuk semua tuh, setiap ekspedisi tuh atau tracking tuh kan, yang mitra-mitra dari dia. Nah, saya lepas dari itu udah nggak tahu tuh. Balik ke Jakarta. Nah, lepas dari Jakarta jarak 1 bulan lebih lah, panggil nih sama si bos. Posisi gudang bos, gitu. Kenapa bos? Kantor, siap. Ketemu nih sama marketing, mas. Ketemu kantor, mas dipanggil sama marketing, mas. Ini kita ada tamu. Tamu apa mbak? Udah pokoknya mas nanti temenin aja tamu ini nih. Layanin mas, jamu. Karena tamu kita ini spesial. Nah, spesial maksudnya apa nih mbak? Gitu kan. Udah ikutin aja. Oke siap. Kapan mbak tamunya datang? Nanti dikabarin di info. Kontak orang gudang yang di Kalimantan nih kan, kepala gudang. Ya pak, udah datang belum? Saya sebut nggak nih namanya nih bang? Nggak usah ya. Samarin aja. Ya Budi lah ya, Budi. Iya. Udah datang belum Pak Budi? Budi mana ya? Gitu.
Budi yang ini. Oh iya, saya ini aja bang. Oh ya, belum pak. Mau datang tuh, mau kunjungan. Dia mau ke Gatot Subroto kan, kantor di kunjungan 1 minggu. Mungkin kata dia mau ke kantor kita, mau inspeksi. Wah, jangan-jangan ini yang dibilang sama orang kantor saya nih. Yang mana orangnya pak? Yang kemarin kita temuin waktu itu orangnya ada. Oh ya udahlah. Itu jarak 1 hari nih, selesai kan? Besoknya ditelepon, Mas, dijemput orangnya. Di mana mbak? Di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, dia di hotel itu. Oh siap mbak. Saya bilang nih, mbak saya butuh temen nih, driver kan. Saya kan ribet kan, karena kan kalau jemput orang tuh posisi di mana mainin handphone tuh bang. Sementara kita di mobil ribet lah pokoknya. Ya udah pakai aja supir 1. Ya udah siap, tawan. Mana ya? Udah ikut gua. Proyek nih. Oke, ikut, bawalah kita jemput dia. Ketemu nih bang, kita janjian temu di hotel nih sama orang. Temu dia memang kenal saya, gitu. Maksudnya kenal muka. Mas, gitu. Wah bapak, gitu kan. Kirain siapa nih, gitu kan. Orangnya biasa aja sih bang, emang kayaknya salah satu pejabat tinggi juga. Karena dia nih yang meng-ACC nih bang. Dia yang ACC. Siapa yang berhak menang tender lah pokoknya. Pokoknya dia yang menentukan lah. Orang-orang lumayan juga nih yang menentukan nih. Udah temu, ngobrol. Di hotel itu tuh nggak ada obrolan apa-apa nih bang. Saya juga kan ketemu dia nih, waduh petinggi nih kan. Nggak mungkin sembarangan kan. Awalnya tuh bang, ngeri lah, jaga sikap juga kan. Ngerinya kan berdampak ke proyek kita bang. Jadi jaga sikap kayak gimana. Lagi di jalan nih, di dalam tol nih, dia ngomong, Mas, iya bos, saya pegal badan nih, gitu kan. Pegal, iya, capek banget saya nih kemarin pulang malam, hotel pulang malam. Terus bagaimana bos? Cariin dah, buat mijit ada nggak? Saya mikirnya, waduh, pijit siapa ya? Orang laki nih, mijit capek kan bang? Ada bos. Refleksi. Refleksi, ya kan mijit capek bang, belum ke situ. Iya. Ini laki-laki. Iya. Bukan ini mas, yang sedikit enak. Waduh, bingung nih bang, ya kan. Ini sama temen saya lirikan nih sebelah. Meset aja, meset, iya. Mana ya? Ya udah dekat kantor lah. Nih, kantor saya daerah Cibubur nih bang. Adalah di situ lokasi. Nanya-nanya sama kawan-kawan. Masukin di sini aja. Siap. Masukin. Saya booking tuh bang. Paketan. Saya booking. Paketan. Dia masuk, saya tungguin. Keluar ngambek bang. Lu yang bener. Masa paketan? Kata dia gitu. Waduh. Sompral juga nih. Saya bilang nih orang. Maunya yang kayak gimana pak? Full dong. Full. Kok bisa kayak gini nih orang kan? Orangnya tuh. Jadi orangnya itu nggak keciri bang. Ya mohon maaf nih ya. Orangnya tuh ya jenggot gitu kan. Oh alim. Alimi gitu kan. Kelihatan alim. Celana ngatung gitu. Ya jidatnya agak hitam gitu bang. Gitu kan. Pokoknya saya nggak nyangka aja. Jadi kita kan jaga-jaga sikap lah ngomongnya juga kan. Kok jadi sompral gini? Ada bos. Kalau mau full service kan gitu kan. Serius nggak nih? Serius. Kontak lah orang kantor kan. Mbak, ini maunya gini-gini mbak. Ini. Ya udah mas, layanin aja. Perlu duit segini mbak. Ya udah nanti saya transfer. Karena kan memang, jadi bang, kayak begitu itu gampang aja sama duit sama kantor bang. Karena kan kita kan bawa orang spesial nih. Iya. Dari daerah juga, pokoknya spesial mas, jamu aja. Minta apa aja kasih aja. Oke siap. Dia minta kayak gitu kan. Ya udah bos, kalau kayak gitu kita nyari tempat yang lain dah. Iya. Nah itu nggak pakai paketan bang. Langsung saya datang ke situ tempatnya lagi. Jadi satu hari itu udah beda tempat tuh bang. Oke. Buat mijit doang beda tempat kan buat mijit. Akhirnya satu lagi tuh full service. Saya bilang adminnya kan ke ADM-nya kan full service mbak. Pilih kan orang-orangnya yang ini. Ya udah berapa duit? Sekian ratus bayar. Baru tuh dia bang. Masuk saya tungguin lama banget itu orang. Sampai 3 jam dah pokoknya saya nungguin. Waduh ini lama juga nih. Keluar dia.
seneng dia tuh kan. Kayak gini mas baru. Widih saya bilang. Puas lah. Ya gue pilih barang bagus ya kan. Puas lah. Temen bengong aja. Kita kebagian apa ya? Udah diem. Duit aja lu mah gitu kan. Bawa mobil. Ya udah bawa mobil. Kasih duit ke dia. Pokoknya saya nih setiap mau ada dia makan kayak gitu bang. Ngejamu dia, itu tinggal rembesan kantor bang. Enak banget sebenarnya mah. Pekerjaan saya enak banget itu waktu itu bener. Mbak makan, habis berapa mas? 700, padahal gope 200 lumayan. Pokoknya enak banget dah. Mbak, ini dia mau nginep hotel. Udah mas, check inin sekian. Berapa semalam? 500. Udah, check inin 500. Jadi hari itu tuh dia bilang, mas, pokoknya hari ini gue mau happy kata dia. Ke kantor lo. Besok aja urusannya. Gue sekarang punya mau refleksi banget badan gue pegel. Siap bos. Jadi itu udah nggak ada jarak bang. Jadi saya sama dia tuh udah kayak bukan bos anak buah gitu istilahnya. Udah umat teman aja udah. Pokoknya gue mau happy. Oke bos siap kalau mau kayak begitu ya kan. Udah sampai malam nih bang. Bos selesaikan ini tempat dua nih. Bos kita mau kemana lagi nih? Gue mau happy. Waduh gue bingung nih mau happy kemana nih. Ada tuh daerah ya masih sekitar gitu juga sih bang. Ada diskotik gitu lah. Sini bos mau? Kagak ah kata dia sini mah rame. Nyarilah karaokean bang yang ada LC. Masih daerah situ juga. Pokoknya saya tuh nggak pernah jauh bang. Sekitaran itu aja muter gitu kan. Karena kita juga harus cari yang cepet nih untuk dia bawa ke tempat istirahat. Yang cepet juga kalau dia perlu hiburan kan. Udah ada masuk karaoke kan. Masuk karaoke cari LC-nya. Ini buat ngelayanin dia doang nih. Saya kan gimana ya? Kaku juga bang ke tempat gitu. Emang nggak pernah juga kan? Bukan nggak pernah sih. Nggak ada duit lah pokoknya. Nggak ada duit dah. Bukan nggak pernah. Mau, emang nggak punya duit aja kan gitu kan. Aduh bingung nih. Lu temenin gue di dalam. Ya kan kata dia. Oh siap bos. Pilih LC-nya yang bagus. Waduh, pilih yang bagus. Menurut saya bagus. Kan belum tentu menurut dia kan. Bilang sama yang operator. Bro, LC ada nggak? Ada bang. Banyak. Kamu perlu berapa bang? Enggak, gue nanya banyak. Banyak bang. Ada 7. Lu keluarin semua. Masukin jajarin ke ruangan gue. Yang bener, serius. Masuk bang semua LC itu. Wah, yang pakai celana pendek, yang pakai rok. Pokoknya bodo amat dah tuh. Wah, yang bodinya kayak gimana? Ada semua nongol. Jajarin semua. Bingung bang. Saya bisikin sih bos. Bos, pilih. Terserah mau yang mana. Tunjuk tuh 1. Saya pikir 1. 3 bang yang ditunjuk. Wah elah. LC 3. Buat siapa bos? Buat lu sekalian. Waduh bahaya juga nih kan. Terlalu bos. Ini ya udah 3 pilih. Udah bayar. Masuk 3. Saya bisikin mbak. Nanti tipsnya sama saya. Pokoknya mbak layanin dia aja. Biar dia seneng. Iya mas. Oke. Karena sama saya aja. Udah tuh bang. 3-3 ngelain. Nyanyi lah bang. Pokoknya nyanyi. Makanan, minuman. Minta apa. Tinggal bilang. Tinggal nelpon. Datang rokok. Maka waduh. LC kan. Udah haji mumpung dia nih. Semuanya ada. Selesai jam 2 pagi bang. Dari jam 7. Selesai jam 2 pagi. Tuh LC. Nggak tahu diapain sama dia ya kan. Dia bolak-balik ke kamar mandi kan. Karena kan memang. Jadi saya itu nyewa roomnya yang bukan small bang, yang bukan yang kecil, roomnya yang besar, udah saya booking. Jadi itu ada TV-nya itu ada 2, plate-nya itu ada 2. Jadi ruangannya yang VIP lah, saya sengaja kan agak besar, saya booking itu kamarnya, roomnya buat dia. Jadi ada 2 tuh LCD-nya gitu kan, TV-nya gitu kan, buat dia itu. Jadi kamar mandi kan di dalam bang. Kalau room kayak gitu, kamar mandi di dalam. Kalau yang small yang kecil gitu, kamar mandi kan keluar room kan, baru kamar mandi. Kalau itu enggak. Jadi saya nyanyi ngeliatin dia. Tuh cewek LC dibulak-balik sama dia. Tadi bawa ke kamar mandi, keluar lagi, nyanyi, bawa lagi yang 1 ke sono. Nggak tahu tuh ngapain tuh. Aduh, Cebokin kali ya. bisa jadi. Cuman lumayan juga nih. Setiap ada yang keluar, LC-nya geleng-geleng kepala. Aduh. Nggak tahu kan, geleng-geleng kepala. Gila. Nggak nyangka bang, orang kayak begitu tuh hiper juga ternyata kan. Nggak boleh, apa mungkin dia gimana kali kan. Waduh, jam 2 pagi.
Panggil teman saya kan yang bawa mobil. Pan, ke atas lu mendingan. Iya, temenin gue. Ke atas. Selesai, udah ke atas semua, habisin makanan kan, segala macam. Kasihan juga tuh temen di bawah. Udah jam 2 pulang. Bawalah dia ke hotel kan. Oke, makasih mas. Hari ini oke, mantep kata dia. Ya iyalah, habis berapa duit? Lagi juga dari 2 mesin. LC3. Puas lah dia kan. Yeah. Oke bos, siap ya. Pulang. Mas, besok jemput saya jam 10 pagi di sini. Oke bos. Kita konfirmasi kantor. Mbak, hari ini seperti ini mbak. Ini. Laporan lah. Saya kesini. Atur aja mas. Uangnya cukup. Kurang mbak. Untuk besok persiapan lagi. Dia mau jam 10 mau dijemput. Katanya mau makan. Oke mas, nanti ditransfer. Enak banget bang nih. Kantor tumben kayak begini nih. Ya kan. Transfer. Buat besok. Temu besok. Pan, besok berangkat lagi kita. Siap Im. Berangkat. Jam 10 udah transfer nih bang. Masuk duit buat pegangan. 5 juta nih dari kantor. Buat pegangan dia selama 1 hari. Karena akhirnya dia jadi dia mengulur-ngulur bang. Janjinya kan hari itu tuh ke kantor. Ada besok aja gue ke sono. Gitu kan. Ntar menjelang gue pulang aja. Ntar aja. Diulur-ulur bang. Biar enak-enak dulu. Iya, diulur-ulur. Kan maunya beres bang ya. Temuin kantor. Mungkin ada apa yang didiskusikan, kita nggak tahu urusan mereka kan. Temuin kantor, beres, antar dia ke bandara, pulang. Kan dia kan Kalimantan bang. Karena kan proyek kita di Balikpapan nih. Gitu. Pulang kan. Mau kita pakai begitu. Ini enggak. Balik lagi. Jemput. Anterin gua. Kita makan. Siap bos. Makan tuh bang. Seharian. Udah pokoknya kelantar-kelintir. Gua mau ngeliat Monas. Kita ke Monas. Gua mau ngeliat ini. Kita ke sono. Jadi muter-muter aja tuh bang seharian. Selesai muter-muter seharian. Dia mau ke mall Taman Anggrek segala macem lah. Dia mau kemana-mana kan. Ke Monas segala macem. Kita ngelayanin dia aja. Selesai nih. Ketemu lagi sore nih. Ya kan. Bos. Pegel lagi tuh. Bos. Ini gini. Bos jadi gimana? Kita check out. Hah? Check out. Ini kan masih ada semalam lagi bos. Enggak. Gue gak enak kantor ini. Hotel ini. Check out. Siapin barang-barang gue. Kita berangkat pulang. Lu naik ke atas. Sek nih orang. Sebel juga sebenarnya bang. Bener sebel juga. Jadi itu masih ada waktu 1 malam bang. Karena kan saya baru perpanjang. Ya kan. Udah diminta di check out. Udah. Balik kemasin barangnya check out. Masukin mobil. Pindah hotel bang. Pindah hotel dia minta pindah hotel. Bingung nyari hotel kan. Udah. Bingung nyari hotel. Bos gini aja dah apartemen mau nggak? Kan ada tuh bang. Yang nyawain apartemen semalam. Ada nih referensi temen. Udah Im, apartemen ini aja. Masih daerah sekitar juga bang, nggak jauh lah. Masukin ke apartemen. Dia ngomong gini, siapin gue cewek dong. Lagi bos, iya. Lagi bos. Bener. Lagi bos, serius nih. Serius. Berapa bos? 1, 3 bang. 3 diminta dipesen. Bener. Yang bener bos, bener. Kirimin gue foto-fotonya. Kan bingung bang. Saya kan nggak ada channel kayak begituan. Emang kayak di etalase. Banyak kan tinggal di videoin. Nih bos mau yang mana. Bingung kan. Aduh bagaimana nih. Udah. Ya gue tungguin. Siap bos. Ke bawah saya. Ngobrol sama supir saya nih. Bro. Ini minta cewek lagi dia. Bagaimana ini katanya. Coba ngomong kantor. Ngomonglah kantor. Udah mas. Siapin aja. Berapa? Kata kantor kan gitu. Itu malam loh bang. Jam 8. Jam 8 ya. Jam 9-an lah. Malam. Ya bu. Masih ada nggak? Saldo masih. Tapi takut nggak cukup bu. Ngomong aja. Siap bu. Udah beres. Tadi kemana aja? Ini bu. Gini. Oh iya udah. Ya udah bos. Bentar ya. Saya nanya dulu ya. Bingung bang. Mau kemana? Akhirnya temen nih. Yang driver saya kan. Kayak itu aja ya. Aplikasi itu bang. Apa? Yang hijau itu. Oh, Bingung kan? Yeah. Bingung. Nggak pernah download tuh. Download sama saya. Set. Pakai akun. Bagus-bagus banget ini. Sekian ratus, sekian ini. Cari sama kita berdua kan. Lumayan lama juga kan kita nyari-nyari tuh kan. Komunikasi segala macam.
Ketemu nah satu, chattingan, janjian. Bahwasannya kita ini bukan main short time, bukan main jam-jaman. Kita mau booking dia, gitu kan. Sepagi, sampai pagi. Dari malam itu sampai pagi. Bagaimana? Komunikasi tuh bang, sama itu. Ternyata itu bukan si pemainnya. Nah ini kayak ada admin gitu bang. Oh ya. Kayak ada admin. Akhirnya diminta WA saya. Karena kan dari aplikasi itu ribet bang. Lama lah. Minta WA saya, kita WA-an, kita chattingan. Ternyata dia admin. Saya ketemuan sama dia, ternyata dia laki-laki. Bukan cewek nih di aplikasi hijau itu tuh. Bukan cewek, fotonya cewek. Ternyata dia yang ngechat saya itu laki-laki tuh bang. Laki-laki. Saya ngobrol sama dia, keperluannya apa. Kita butuh cewek 3. Untuk berapa orang? Untuk 1 orang. Hah? 3 orang? Iya. Untuk 1? Iya. Lah kenapa emang? Saya bilang kan gitu. Ada nggak? Temuin mamihnya nih. Temuin maminya. Saya ceritain. Bos, ini begini bos. Bos saya perlu ini. Berapa orang mas? 3. Itu waktunya dari sekarang sampai pagi. Saya bilang gitu kan, bukan ini. Ini serius. Coba saya minta fotonya. Nah, dikasih kan orangnya foto-foto. Saya kirim ke si bos. Bos, mau yang mana nih? Yang ini. Semua saya kirim tuh. Lama tuh bang sortirnya tuh dia. Lama banget balas. Saya kan nggak enak mesti maminya. Takut bohong kan. Lama banget ini si maminya. Udah. Lama banget mas. Tahu. Akhirnya dikirim sama dia tuh 3 orang. Yang ini nih. Nah beres. Nego harga nih bang. Ini yang paling kental urusannya nih, nego harga kan. Yang paling ribet. 1 orang berapa? Kalau short time itu saya minta 2 juta. 2 juta apa? Long time gitu sampai pagi 2 juta. Ini nggak long time bos. Ini nggak sampai pagi nih. 2 hari. Loh 2 hari. Jadi 2 hari nambah bang. Setelah saya kirimin foto itu 2 hari dia. Pokoknya 2 hari 1 malam dah. Pokoknya. Pokoknya kita ngejemput tuh. 2 hari 1 malam. Berarti kalau misalkan malam ini kita anterinnya lagi besok bang malam kan. Gimana Mi? Minta juga. Waduh lama juga nih. Bener kan nih orang? Bener. Urusan saya ini mah. Bener kan? Udah tuh. Dia minta akhirnya 3 juta bang. 1 cewek 3 juta. Berarti kan 3 cewek 9 juta. Udah beres. Ngobrol tuh mau kantor. Kantor kaget bang. Nggak percaya. Ya kan. Berapa hari dia sama kita kan akhirnya kantor ngeliat dong. Siapa nih orang. Yang benar nih mas. Masa bapak ini. Bener mbak. Masa saya bohong. Ya, kata mbak suruh ngelayan. Yang bener aja. Masa 3 cewek. Yang pernah kita jamu gak pernah 3 cewek mas. 1 cewek. Ini 3 cewek. Jangan-jangan kamu sama si Ipan nih. Ngaco saya bilang. Wah di situ masih lama tuh bang. Bener. Karena debat sama kantor kan. 1 debat sama kantor. Nggak percaya. 2 si mami kagak enak. Sangka saya bohongan. Yang lebih parahnya lagi ini kelamaan nunggu. Lu jadi kagak? Ini kan bener nggak nih? Ini kan orang jangan sampai kecewa bang. Kalau kecewa fatal nih. Yeah. Saya sangkanya nih yang nggak ngejamu dia. Waduh, ini bagaimana nih ya? Debat saya sama kantor begini. Oke mas, kalau kayak gitu transfer mbak. Sekarang gini aja nih, saya DP. Ya udah DP berapa? Saya DP 6 juta bang. Berarti sisa 3 juta kan? 3 juta. Deal tuh, saya anterin cewek. 2 juta tuh, 6 juta anterin cewek. Naik ke atas. Temu bos. Lu tunggu aja, gue pindah kamar bang. Itu udah di-check-in, udah di kamar itu. Dia minta di booking pindah kamar. Nih ngeselin bang aki-aki ini bener. Ngeselin banget bener. Yang ini udah nih, masih ada 1 malam keluar hotel. Sisa 1 malam sayang. Ini udah masukin nih check-in. Dia di apartemen pindah kamar, apartemen beda. Ini kan masih berlaku nih seharian kan pindah kamar. Saya mikir kan, udahlah apartemen ini buat saya aja. Nanti kita isiin ya. Sambil nunggu dia pindah. Saya yang proses tuh bang, pindah, check in, sewa kamar, ceweknya saya tuh, ceweknya saya masukin di kamar itu, saya nungguin, baru dia datang baru saya keluar, kayak gitu bang, dia datang saya keluar, itu bang, kagak keluar bener 2 hari, kagak keluar bener, tuh orang kagak nelpon, kagak apa, tumben biasanya bawel, gue mau makan, anterin gue, laundry yang 1 hari jadi di mana, apa baik pokoknya diomongin.
Ini mah kagak, diem bah. Anteng kayaknya dia sama 3 itu ya kan. 3 bang, bener 3. Geblek luar biasa. 3 tuh. 3. Kita di bekas kamar dia. Kita tidur di situ. Temu lagi teman saya ngomong. Nah kita kebagian apa nih ya? Lalu mau? Gue pesenin. Gitu kan. Buat bonus ya. Agak lah, maksudnya duit. Tenang aja itu mah, beres. Udah bang. Pokoknya kita tidur di malam itu, tidur di situ. Besoknya saya WA dia kan. Bos, info saya ya kalau ada kabar. Nggak dibalas lama tuh bang. Balasnya baru sore. Iya doang. Saya padahal WA dia itu pagi bang, jam 9. Balasnya jam 3. Iya. Buset, ngapain aja nih kan? 3 orang. Nggak ngerti juga saya. Udah beres, saya pulang kan. Masih nungguin dia, kan saya ngeri juga bang. Takutnya dia WA, gue mau selesai. Kita buru-buru dong karena kan saya pulang dulu kan bang. Posisi saya dari tempat tinggal saya ke apartemen itu lumayan bang, jarak tempuhnya tuh 1,5 jam. Lumayan juga. Akhirnya saya datang ke situ kan. Jam 4 lah, setengah 5. Nungguin di situ, nggak pulang, nggak keluar bang. Sampai pagi, sampai malam terus, nggak ada kabar, nggak ada apa itu orang sampai malam. Selesai, habis dong kontraknya kan. Berarti sama cewek itu keluar. Itu cewek bang, ada yang ngerambat jalannya, kagak kuat jalan. Itu beneran bang, nggak bohong. Itu cewek yang gua anterin baik-baik aja. Saya anterin nih, baik aja orangnya. Biasanya normal jalannya, maksudnya biasa baik gitu kan jalan. Lah ngapa jadi pulang digandeng sama temennya? Itu yang satu. Yang satu lagi udah acak-acakan. Yang satu lagi udah acak-acakan. Maksudnya pokoknya pucet atau gimana, acak-acakan. Sampai saya panggil teman saya juga sama dia. Bantuin nih Om. Kenapa Om? Bantu. Bantu bang. Bantuin dia masuk dalam. Istirahat. Udah teh, istirahat dulu. Waduh gila katanya. Gila tuh bos lu. Gitu. Gila. Emang ngapain aja? Wah gila tuh. Jadi ya bisa vulgar kan nih bang. Menurut si teteh nih ceritanya. Emang ngapain aja teh? Akhirnya kan sebelum masuk, saya bilang, bos mau dianterin dulu nih ke habitatnya. Saya bilang, ya udah lu bawa sana dah, gitu kan. Iya, saya anterin nih ke tempatnya nih. Di sepanjang jalan itu kan lumayan tuh bang jaraknya. Dari tempat kos-kosan dia si mami itu ke tempat hotel itu lumayan. Kalau emang macet 2 jaman tuh. Ya jalur tuh mungkin pas banget jam pulang kerja kali ya kan, jalur itu kan lumayan macet. Banyak ngobrol akhirnya. Ini saya tanya nih, emang ngapain aja teh? Saya bilang sama si bapak. Jadi dia tuh malam pertama tuh suruh kayak nari-nari gitu bang. 3-3. Dia nari-nari itu, dia tuh sambil ngerokok kayak gitu. Ngeliatin aja tuh bertiga-tiga tuh cewek, berarti dari pertama datang sampai tengah malam nari-nari aja gitu. Begitu teh. Iya, nggak diapa-apain kagak. Sampai dia tidur bang. Ternyata dia tidur bang. Oh. Aduh. Dia tidur, nggak diapa-apain bang. Pantesan kata saya kan. Buset, bener teh, bener. Sampai dia tidur bang. Karena kan memang itu gede emang saya kan yang check in itu ya. Spring bed itu gede, tempat spring bednya gede, bukannya size, ya. Iya, bukan double. Bukan satu-satu, enggak, gede. Jadi itu ngapain? Ya tidur dia. Jadi dia tuh pertama masuk ngobrol, dia joget-joget, style TV kan disco mungkin atau apa kan, pokoknya style musik, dia joget-joget gitu. Terus si bapak itu sambil ngerokok, ngeliatin, tidur, kagak dia apa-apain. Tuh cewek lihat dia tidur, udah kan? Yeah. Dia tidur juga, akhirnya nggak apa-apa. Pantesan malam kedua baru digeber, jadinya. Jadi itu bukan trisam, jatuhnya force. Iya kan? Iya, ceweknya 3, dia 1. Iya. Waduh, saya bilang kayak black. Baru tuh digeber habis-habisan. Mantunya yang tadi tuh, yang mana nih, yang jalan di Bopong, itu dia yang paling parah. Yang paling digeber habis-habisan tuh dia gitu. Yang lain mungkin gimana kali ya, nggak tahu lah dia kayak gimana. Ya dia yang digeber terus. Saya bilang itu kuat dia teh. Gak ngap-ngapan, nggak tahu tuh bos lu gila katanya. Kuat banget gitu. Cuman yang aneh ya itu aja gitu kan. Berarti malam pertama dia molor gitu, kagak dipakai gitu. Malam kedua baru digeber. Bukan malam dulu kali. Bukan malam kedua bang. Bangun tidur kan pagi. Dia sarapan. Emang saya kan yang bayarin tagihan ya kan.
Karena kan saya kasih resepsionis tuh nomor telepon saya. Pokoknya kamar ini tuh Mbak kalau ada apa-apa saya tagihannya ke saya ya. Oh siap Mas. Gitu. Itu bener saya ngebayar nasi goreng 4 rokok. Wah pokoknya saya ngebayarin gitu jam 8 itu. Berarti dia mulai main itu sekitar jam 10 Bang. Sampai sore sampai saya jemput dia. Itu baru digeber terus berapa ronde nggak tahu dah tuh. Pokoknya intinya kayak gitu. Selesai, beres. Saya cerita dia sampai nangis kan sakit kali ya Bang, nggak tahu. Pokoknya sakit dah. Sakit ngomong sama temennya kan, sakit. Emang sakit apanya kan? Nggak mungkin dong Bang, dia masih ini kan. Iya. Kok sakit gitu kan? Unik juga apa yang gede apa gimana? Udah sabar aja. Ya ini temennya sabar aja. Sakit gue sakit gitu kan. Kita kan di belakang dengerin. Kita berdua sama temen tengok-tengokan. Sakit apanya? Perawan kali. Mana ada lu? Gila lu. Wah kegedean kali. Iya. Udah kita anterin. Sisa kita bayar. Akhirnya tips saya kasih kan. Emang saya sebelumnya ngomong, teh nanti tips dari saya ya. Kenapa? Si Tete bilang, kenapa sih nggak langsung aja? Kenapa melalui admin? Kalau melalui admin saya kebagiannya dikit Mas. Gitu. Jadi dipotong mami, potong admin. Jadi dia kebagian cuma 1 juta Bang. Oh. Gitu. 1 juta dia kebagian. Dia dipotong semuanya. Ya udah ntar tipsnya dari saya. Saya kasih tipsnya kan gope semuanya rata. Nanti kalau lain kali kalau kayak gitu bilang aja Mas. Nah kita jadi cetan sama dia kan gitu. Iya kan. Langsung nanya lagi gimana Mas, ada orderan lagi, ketagihan juga. Padahal malam itu waktu kita jemput ribut sakit. Besoknya nanya lagi, ada Mas orderan lagi nggak? Begitu kan. Dia bilang kemarin kesakitan. Sekarang nanyain orderan lagi. Beres tuh Bang. Selesai malam itu dia istirahat, nggak ada kontak. Setelah kita itu kontak pingsan atau gimana tuh aki-aki kan nggak tahu sih si bos. Besok paginya baru di kantor habis dipres ya Bang. Udah habis, yang bener bener. Tagihannya kan banyak Bang. Semuanya kan di saya pegang kan. Tuh tagihan kalau nggak percaya. Masa saya harus si mami pakai kwitansi? Mana ada beli begituan pakai kwitansi? Saya bilang kan begitu. Mana buktinya? Kantor maunya kwitansi Bang. Bukti. Ya masa perempuan ada kwitansi Bang? Bingung nyari gimana? Nih fotonya saya bilang nih orang-orangnya nih. Masa harus kwitansi sih Mbak? Nggak ada Mbak beli ginian pakai kwitansi. Oh iya ya Mas. Iya. Udah beres semua. Jemput dia ke kantor semua ya nggak tahu proses kayak gimana. Saya pikir udah beres nih saya Bang. Udah bos udah ke kantor nih, saya beres kan, kita balik lagi. Ya dari kantor itu menjelang zuhur ke kantor, pokoknya habis zuhur lah kayaknya, habis zuhur ke kantor seharian, keluar jam 5 sore. Saya pikir beres Bang istirahat, kagak, masih dipanggil saya sama dia. Ngomong, waduh ampun, ke kantor, bos ngapain bos? Ini bos saya nih, udah cepetan kemari. Lu gimana sih? Gimana apanya? Itu tuh ngamuk-ngamuk. Oh ngamuk-ngamuk? Coba dong. Oh ketakutan saya Bang. Takutnya gagal dong, sia-sia dong. Suplai udah ngejamu dia habis-habisan, nemenin dia sehari semalam, pokoknya tiba-tiba gagal. Waduh, yang bener bos, udah ke kantor. Kirain udah beres saya urusan saya. Belum, masih ketemu dia. Lu anterin lagi deh. Katanya dia pada pegel, masih minta miset lagi Bang. Bener bos, udah cepetan banyak ngomong. Oke, gimana ya? Bos, saya mau supir lagi saya dah. Kagak mau tuh teman saya Bang, capek gue katanya. Udah lu temenin, sekarang mah ada, tenang aja, ikutlah. Sekarang miset, bener, cuman beda tempat Bang. Jadi sebelum pulang dia kita anterin ke bandara. Kebetulan alhamdulillah dapat bandaranya itu yang di Halim, bukan ke Suta. Ke Halim kan. Kalau ke Suta jauh banget Cengkareng. Ke Halim, deket lah. Nah, sebelum dia ke bandara kan take off tuh jam berapa, di take off jam malam. Minta miset dulu Bang. Meset dulu, minta dipijit dulu. Udah pusing banget saya sebenarnya ngurusin dia. Udah, kasih miset yang mantep tuh Bang. Apa sih tuh? Pokoknya yang mantep lah, yang mahal 1 juta lebih tuh. Udah saya taruh, wah bener begini dia. Mantep nih baru ini, mantep nih. Waduh, saya bilang, puas bos. Mantep. Tolong dirahasiain, jangan cerita-cerita. Agak bos aman. Gimana bos perjalanan? Ini waktu di bandara udah selesai misen nih, udah wah selesai bandara. Mantep cerita. Begini-begini. Oh, jadi cerita Bang. Jadi cewek itu tuh sempit masih Gitu Bang.
Yang mana bos? Yang rambut panjang itu, pirang yang kecil-kecil, sempit tuh Im. Pantesan jalan gempor bos, saya bilang. Yang bener saya yang gotong tuh, tanya si Ipan. Bener bos. Jadi dia ceritain semuanya. Makanya saya nggak berani bang. Maksudnya tadinya mau nanya, kenapa sih bos bisa kayak begini? Balas dendam apa gimana gitu? Apa mumpung lagi bebas nih? Gitu kan? Kagak, cuma aneh aja bang. Jadi orang kayak begitu tuh bener-bener buas gitu. Mungkin sebagian ya bang ya, nggak semuanya. Saya kan nggak mungkin ini, sebagian aja, nggak semuanya gitu. Selesai dia di jalan, kita antar ke bandara. Selesai dia berangkat, besok kita panggil kantor. Oke, proyek goal, ditanda tangan sama dia. Selesai, gitu-gitu. Siap. Baru ngobrol sama bos. Sebenarnya lu anterin kemana aja? Ini bos gini. Wah gila tuh orang. Gitu. Bos aja nggak nyangka. Wah gila itu. Yang bener loh. Ya bos, masa saya bohong? Bener bos. Gila. Gak apa-apa sih Im. Habis 50.000 juga. 10.000 bang ngurusin dia. 50 jutaan ngurusin dia. Gila. Bener-bener. Nilai proyek berarti main nih. 15-an. Nilai proyek 15 M bang. Dia ngeluarin duit 50 juta. Ya untung gede lah. Nah tapi lu dapat apa dari dia? Gak ada bos. Padahal kita udah dibekelin bang. Dikasih nih sama di sini Pak Budi ini. Tanda terima kasih gua sama lu Im. Diem 2 juta. Kasih driver 2 juta. 2 juta bener. Nah si bos dikasih apa lu? Kagak bos. Capek. Lu gak nyobain? Kagak dapat bonus gitu kan. Dari sono kagak. Bener lu, bener. Kasih masih bos. Main bang. Jadi 3 juta. Saya dia 3 juta gitu. Jadi mungkin ya akhirnya saya berpikir ya bang. Jadi setiap proyek besar mungkin nggak jauh beda kayak gitu bang. Cuman kan ada caranya beda-beda. Tapi semuanya sih pasti kayak gitu bang. Kayak semacam pelicin tuh ada. Cuman macam-macam nih. Pelicinnya duit, perempuan, hiburan. Apa mana nih? Yang ngerinya itu udah duit, perempuan, hiburan. Tiga-tiganya diembat. Ngeri. Tapi kalau ada yang ada perempuan doang nih kayak gini enak sama hiburan. Dia nggak perlu duit. Puasin gua, beres. Tapi kan ada juga nih. Nilai proyek gue dapat berapa persen nih? Ada yang begitu bang. Ada. Gue dapat berapa persen nih? Sekian kalau gue bisa lolosin. Sekian. Oke. Hiburan juga. Pas hiburan minta cewek juga. Ada yang kayak gitu bang. Pernah. Tapi kebetulan nggak saya gitu. Nggak saya nih. Saya cuma ngikut gitu. Masih inilah ngikut-ngikut. Nah kalau yang ini cuman hiburan sama perempuan. Jadi kayaknya gitu dah setiap proyek gitu kan. Cuman gak semuanya ya sih bang ya. Setiap nilai-nilai itu gak semuanya gitu. Waduh saya bilang gol juga tapi itu bang. Begitu makanya ceritanya. Iya servis ya. Full service. Bukan full service lagi. Full plus itu mah. Capek bang. Bener. Tapi bener Bang Boy gak nyicipin juga. Dikasih jatah sebenarnya bang. Oke. Nama si Mami. Jadi mas maunya gimana? Fee apa free? Nggak ngerti, nggak paham. Fee apa free? Nggak usah dah. Nih, beresin aja ini. Bener nih, bener. Beresin aja ini. Mungkin kalau nggak inget takut mah mau gitu bang free gitu kan. Tinggal milih kan masalahnya. Ya kan tinggal milih. Ya udahlah nggak usah Mi. Ini aja beresin biar cepet. Ya udah. Ya, jadi si Mami cuman ya udah mas, makasih. Udah. Nah, efeknya bang, masalahnya, efeknya nih cewek ini kan chat ke saya nih, ya itu berlanjut, sampai besok chat ada lagi, ya ngeri juga nih kan, saya ada istri paham, ini bahaya ini, ngeri kan, enggak udah beres sampai di sini aja, gitu, tuh, lumayan ceweknya mau bang. Oke, berarti si bos yang dari Kalimantan ini memang dia yang punya ini ya, apa namanya, punya proyek ya, gitu, yang mau ngasih tender gitu. Nah, dia ini salah satu orang yang apa sih, tanda tangannya itu, ya maksudnya, Dia berpengaruh. Dia tanda tangan berarti ini yang dipakai proyek ini, gitu. Jadi dia menentukan mana yang mau dipakai, dia yang menentukan. Karena sebelum dia menentukan PT-PT lain yang ngasih tender, dia pasti inspeksi ke situ bang. Ngelihat unitnya, ngelihat kantornya, ngelihat semuanya, diinspeksi kan bang, semuanya tuh diinspeksi semua, dicek semua sama dia. Nah, pas banget momennya
dia mau cek, dia juga mau laporan kantor pusat 1 minggu. Nah kantor pusat buru-buru cuma 2 hari, selebihnya ke kita gitu 4 hari itu. Berarti 4 hari ngelayanin dia itu bang. Pokoknya dia mau full service. Padahal mah dia udah tahu kalau lu nggak full service sama gua, ya gua tunda-tunda kayak gitu. Karena lu full service sama gua, datang ke kantor langsung ada tanda tangan. Inspeksi untuk unit enggak bang, nggak ada inspeksi ke unit. Nyamper dia ke kantor, pulang ke bandara. Harusnya kan inspeksi unit, mana unitnya, mana ininya, ini semuanya. Udah lupa kali. Aku keenakan. Waduh, luar biasa nih orang bener gitu. Dia bisa tidur dulu gitu kok, nggak bisa membatasi ya. Maksudnya nggak langsung dipakai gitu tuh si cewek. Bisa-bisaan dia suruh si cewek-cewek ini joget-joget. Joget-joget. Aneh juga nggak kepikiran bang, jujur aja. Sebelumnya nggak kepikiran kan. Malam itu mungkin langsung ajar habis-habisan sama dia. Yeah. Aneh pikirkan, aneh kasih orangnya. Karena kan tuh cewek kan bawa salinan bang, bawa tas mereka. Karena kan 2 hari, ya kan? Maksudnya ya 2 hari lah hitungannya. Hitungannya 2 hari, sebenarnya nggak 2 hari. Pokoknya hitungannya 2 hari. Dia bawa tas, bawa salinan. Semuanya 3-3 tuh bawa salinan. Dia masuk ke dalam, kirain udah dihajar tuh sama si bos. Kagak bang, suruh nari-nari, dia ketiduran. Udah bangun-bangun pagi. Lah tuh cewek tidur nggak diapa-apain. Gitu. Makanya sih, saya pantes kan WA. Tapi emang dia nggak pakai obat kuat atau obat biar lama gitu nggak sih? Kan soalnya ini bertiga ya, bertiga otomatis kalau misalkan kita main dari jam 10 pagi tadi ya. Jam 10 malam sampai pagi. Jam 10 pagi bang. Jam 10 pagi Sampai malam. Sampai malam. Malam saya jemput dia. Berarti kan ada jeda-jeda gitu kan kalau kita orang yang normal nggak pakai obat kuat ya. Nah, berarti kalau pakai obat kuat itu bisa dihajar terus-terusan dong. Bisa jadi dia pakai obat kuat bang. Saya juga kan ya orangnya enggak tua enggak bang, muda juga enggak, gitu kan. Pas 50-an kali ya. 50-an kurang bang, 45 ke atas lah, hampir 50. Orangnya sih tua juga, muda juga enggak, sedang lah, gitu orangnya. Gitu. Memang perawakannya juga gede enggak, kecil enggak, sedang aja gitu. Ya teman ya orangnya kayak gitu kan, yang jenggot itu kayak gitu. Ya enggak nyangka awalnya, kita sopan-sopan aja bos, sholat bos. Ayo Istiqlal, ayo bos. Ya kan karena gitu, kita juga jarang ngerokok aja saya enggak bang di mobil, kagak ngerokok saya. Ya kan orang kayak begitu kan rada-rada sensitif sama rokok kan, apalagi di mobil di AC. Asem banget awal ketemu sama dia, bener. Asemnya nggak ngerokok kan di mobil, udah cak cek aja kan, saya nggak biasa kan. Aduh kacau nih orang yang kayak begini dalam hati. Setelah tahu dari message pertama, udah bang, hajar aja ngerokok, udah bas bodoh amat lu lebih kagak bener dari gua kan gitu dalam hati. Ngerokok aja bos, iya ngerokok aja. Kayak gitu, waduh nggak nyangka bang, kayaknya sih memang mungkin nggak tahu ya, pakai obat apa gimana nggak paham juga saya juga gitu. Mungkin punya rahasia tersendiri kali dia gitu, sampai kuat kayak gitu. Tapi masalahnya itu si cewek si anterin emang ada yang capean bang, yang cewek itu yang minta lagi tuh bang. Mas ada lagi nggak order? Lah kemarin dia kecapean, sekarang minta orderan lagi. Nah si bos juga bilang gitu yang agak sempit, katanya begitu. Waduh saya bilang, lu kenapa nggak mau lu? Katanya gitu, kagak bos. Kayak gitu makanya. Jadi proyek tuh kayak gitu mungkin kan, nggak semuanya kali kan, gitu. Ya. Oh sama si supirnya ini juga nggak dikasih juga. Dia pakai juga nggak sih? Enggak, itu kan dia gimana saya. Oh, maksudnya, iya. gue bagaimana ini? Ya kadang dia bawa masuk wangi-wangi kan bang, brek dia pasti ngeliat spion belakang. Buat mantap semua ini pilihan lo. Gue gimana ini? Udah nggak usah gimana, tenang aja. Ya mau mungkin dia juga, cuman kan nggak enak sama sayanya kan, karena kantor itu kan saya nih orangnya gitu kan. Pokoknya mas minta apa telepon, mas perlu apa telepon, bukan teman saya, bukan saya gitu, minta apa telepon. Jadi saya gimana saya gitu, jadi lumayan juga duitnya gitu, saya bohongin dulu juga kantor, saya capek bang, masa nggak dibohongin kantor, bohongin aja sekalian kan gitu, mumpung lebih-lebihin aja gitu. Apalagi pas tender menang kan lebih untung berlipat-lipat ganda mereka. 15 M luar biasa itu. Project 3 bulan bang, 3 bulan 4 bulan,
3 bulan 15 M. Itu kalau kita lagi iseng nih saya ngobrol, paling habis 5 M bang. Habis 5 M untuk semuanya, akomodasi, transportasi, bla bla bla. Itu 15 M. 5 M. Sisanya 10 M itu kantong bos. Ya bos kipas-kipas lah. Lo mau apa? Gue habis 50.000 nggak masalah. 10 di gua. Iya, mantep banget. Jadi sih, cuman ya itu saya kan. Aduh, pengen ada lagi sih sebenarnya kayak begitu. Cuman kan, waduh, nggak ada lagi apa bos proyek kayak begini. Nggak ada. Aduh. Kacau. Oke. Bang Boim. Nah, tapi setelah itu nggak ada lagi. Emang benar-benar nggak ada lagi. Ya, nggak tahu bang, karena saya keluar. Udah keluar. Iya, mungkin ada di Tapi ke sekitaran. bagian yang lain lah ya. Bagian yang lain, biar pada nyobain. Gitu. Capeknya. Tapi capek juga ada uangnya juga. Ada uangnya. Enak bang, uangnya Iya, banyak. Uangnya banyak. Tapi ya namanya uang kayak gitu ya cepet habisnya. Bener bang, Ya. bener. Nggak jadi barang gitu. Oke, tapi istri tahu kejadian itu diceritain ke istri. Enggak bang. Oh enggak. Sampai sekarang enggak. Kayaknya kalau nonton ini ketahuan dia. Wah, selama ini loh. Ribet juga bakalan. Enggak, itu kan dulu paling begitu ngomongnya. Ya kan kamu tahu kerjaan ayah kayak gimana makin. Kok enggak ngomong ya? Paling kalau dia nonton nih bang. Gitu kan nonton. Oh kok gitu ya? Kenapa enggak cerita? Ya ribet juga awalnya emang mungkin. Sebenarnya kagak dah. Gitu. Emang harus ada hal yang bisa kita ceritakan ke keluarga, ada yang bener nggak bang. bisa, Karena gitu ya. bakalannya beda lagi namanya perempuan. Betul. Nggak mungkin lu nggak gitu jadi ribet. Ada malas. Yang penting lu terima uang aja udah. Iya, kayak gitu aja. Mau suami di luar mau capek atau gimana, yang penting pulang bawa uang. Dan gua nggak ngapa-ngapain, udah beres gitu aja. Sama berarti kayak saya juga. Oke, Bang Boim, terima kasih nih buat waktunya. Pesan-pesan terakhir, mungkin sebelum terakhir kita podcast maksudnya. Ini mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton, silahkan, Bang Boim. Ya, apa ya? Jadi kalau kayak begini-begini ya terserah sih. Kalau maksudnya emang dunia saya yakin bukan rahasia umum bang. Dunia proyek ya. Dunia proyek seperti ini. Tapi kalau memang lu tiba-tiba ditunjuk sama kantor mau kayak gini ya lu mau jalanin karena kerjaan silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting lu tahu diri di batasan. Itu aja. Kita harus kayak gimana. Ya mau bablas juga terserah juga sih gitu. Cuman tahu posisi aja lah. Kayak gitu aja bang. Oke, kalau gitu terima kasih nih Bang Ya, Bang. Boim buat waktu buat ceritanya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Boim dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio AJB atau Ali Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id atau bisa juga di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Boim, terima kasih buat waktunya, buat ceritanya ya. Sukses selalu pokoknya buat Bang Boim ya. Oke bang. Sampai jumpa.